Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah pertanyaan. Kenapa harus kabarkan Injil? Saya tidak tahu sebagai orang Kristen, saudara pernah nggak bertanya pertanyaan seperti ini? Ya, saya pernah ditanya oleh orang, ya, beberapa anak muda, baik yang ada di sini maupun di Indonesia, ya, kenapa saya mesti mengabarkan Injil? Ya, ada yang berkata, bukankah Tuhan sudah memilih mereka yang akan diselamatkan? Ya, kalau Tuhan sudah pilih, kenapa sih harus mengabarkan Injil? Itu salah satu yang menjadi alasan kenapa tidak mengabarkan Injil bagi mereka yang salah mengerti soal pilihan Tuhan. Itu sebabnya malam ini kita akan belajar kenapa harus kabarkan Injil. Sebelumnya mari kita diskusi 3 pertanyaan dulu. Yang pertama, apa yang mendorong saudara untuk pindah ke Amerika? Amerika dilihat sebagai sebuah negara impian, dreamland. Ya. Ini baru HUT ke 250 ini, dreamland. Kalau tanya orang-orang di dunia, mau pindah ke mana dan menetap di mana? Kebanyakan memilih, aku mau pindah ke Amerika dan menetap di Amerika. Kenapa, saudara? Apa yang mendorong saudara hari ini ada di sini dan menetap di Amerika? Ada yang mau sharing? Bila saudara diberi panjang umur, apa yang akan saudara kerjakan di bumi ini? Saudara dikasih panjang umur, mau kerjain apa? Mau kumpulin emas? Mau kumpulin harta? Mau melahirkan anak sebanyak-banyaknya? Mau beli rumah yang mewah? Mau punya mobil yang termahal di dunia? Mau punya istri yang paling cantik? Mau punya suami yang paling kaya dan paling ganteng? Mau lakukan apa? Mau tulis buku? Mau keliling dunia? Kalau saudara diberi panjang umur plus kesehatan, nah ini dapat plusnya ini, ya, apa? Mau kerjaan apa coba? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipikirkan berhubungan dengan cita-cita, berhubungan dengan dream tadi, ya, cita-cita yang bagaimana yang akan saudara kerjakan. Saya nggak tahu apakah di antara saudara ada yang mau jawab, aku mau kabarkan Injil sebanyak mungkin memenangkan jiwa. Ini akan kita pikirkan. Ya. B, menurut saudara, kenapa tidak banyak orang Kristen yang mengabarkan Injil? Statistik di Amerika berkata, hanya sekitar 5% orang Kristen yang mengabarkan Injil. Sisanya 95% orang Kristen pasif. Saya nggak tahu kalau di IGNC nanti kita bikin angket berapa persen yang sudah mengabarkan Injil, berapa persen yang belum, berapa persen yang tergerak untuk mengabarkan Injil. Kenapa sih banyak yang tidak melakukan? Mungkin salah satu seperti tadi, seorang anak muda yang bertanya, kan sudah ada pilihan, kalau Tuhan sudah pilih, ngapain mengabarkan Injil? Toh kalau dia umat pilihan, kita nggak mengabarkan Injil, pada akhirnya dia percaya nggak? Percaya, ya. Kalau dia nggak pilihan, kita kabarkan Injil sekeras apapun, secapek apapun, toh dia nggak pilihan, dia nggak mau percaya. Apakah saudara punya pikiran seperti itu? Nah, ini konsep pilihan yang salah, doktrin pilihan yang salah. Seolah-olah Allah sudah tetapkan sebagian untuk binasa, sebagian itu tidak binasa. Bukan, itu konsep yang salah. Lain kali kita akan pikirkan ini. Doktrin pilihan yang benar, bukan hyper predestination. Doktrin pilihan yang hyper, yang ekstrim, bukan seperti itu. Ya, itu konsep yang tentu harus diubah. Tapi ada alasan lain nggak? Kenapa orang Kristen tidak mengabarkan Injil? Atau saudara yang di sini dulu ya, kita coba ada 16 orang ya yang sudah pernah kabarkan Injil, angkat tangan. Ya, jadi
4 orang dari 16 berarti 5 orang berarti kira-kira 30%, puji Tuhan. Lebih tinggi dari statistik Amerika cuma 15%. Nah, saudara yang belum, kenapa? Bisa karena tidak tahu, itu kurang pengetahuan, bisa karena malas, bisa karena cuek, bisa karena gak peduli, bisa karena takut, diancam, ditolak, dihina, diejek, ya. Mungkin ada berbagai macam alasan. Ya, nanti kita akan pikirkan, ya, bagaimana menghadapi semua itu. C, nomor 3, diskusi. Bila ada keluarga, ada teman yang meninggal dunia, biasanya orang bertanya, kemana dia pergi? Saudara pernah tanya begitu nggak? Kalau ada yang keluarga teman meninggal, dia pergi kemana ya? Atau dia selamat apa enggak sih? Ya, bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang sejenis itu kalau ada yang meninggal. Why? Kenapa? Menurut saudara kenapa? Kenapa bisa muncul pertanyaan seperti itu? Kenapa? Sebab saudara yang hidup apa? Mungkin belum percaya, mungkin setengah-setengah, mungkin saudara ragu kan? Tapi paling tidak saudara bertanya, artinya apa? Saudara bersyukur kan kalau ada yang tanya begitu? Kalau orang yang belajar setiap kali bersyukur, kita lihat dari sudut pandang positif, ya kan? Yang negatif bilang, udah mati lu baru tanya, ya kan? Negatif. Kalau yang positif bilang apa? Puji Tuhan, ternyata di dunia ini masih ada orang yang peduli. Artinya kalau saudara tanya, saudara peduli, ada yang nggak peduli kan? Peduli amat, dia mau kemana, kayak bukan urusan gue, masa gue nanya, ya kan? Mau selamat atau tidak, bukan urusan gue, ya? Mungkin tanya dia yang lain lagi, punya warisan nggak? Warisannya berapa, kasih siapa? Itu lebih materialistik, betul nggak? Mata duitan itu kan. Tapi kalau sudah tanya soal selamat, berarti apa? Ada kepedulian hati, ada cinta, baru bisa tanya, oh jadi kemana ya? Selamat gak sih? Berarti ada rasa cinta. Selain itu saudara, setiap manusia pengen hidup terus walaupun sudah mati. Kita pengen orang yang mati itu kalau bisa dia hidup kekal, dia terus-terusan. Dia punya tempat di sorga, dia punya tempat di mana? Di alam baka yang sempurna, walaupun nggak pakai nama sorga, dari nirwana kayak nama apa kayak. Yang pasti kita rindu orang yang meninggalkan dunia ini pergi ke tempat yang lebih indah, lebih bahagia, lebih kekal, hidup selama-lamanya. Jadi nilai hidup itu adalah yang paling tinggi. Kalau boleh pilih harta sedunia dan nyawa, you pilih mana? Semua orang pilih nyawa, akan pilih hidup. Lebih besar nilainya, lebih berharga dari seluruh materi di muka bumi. Nah, saya harap ini menjadi sebuah rangsangan, sebuah dorongan, sebuah motivasi yang mulai memperbaharui pikiran kita dan hati kita, dan kita bertanya, kenapa harus mengabarkan Injil? Saudara tahu nggak kemarin laporan terakhir Venezuela yang gempa besar itu mati berapa orang? Lebih 3.300. Kasihan sekali, nggak ada kesempatan. Yang belum pernah dengar Injil nggak ada kesempatan, sudah habis. Ini nggak tahu hari besok. Oke, sebelum kita belajar kenapa mengabarkan Injil, kita perlu tahu Injil itu apa. Secara sederhana, Injil diartikan sebagai kabar keselamatan dalam Kristus, itu Injil. Jadi Injil bukan, Injil adalah kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bukan. Memang itu disebut kitab Injil, kabar baik. Tapi Injil di sini adalah kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yaitu ada dua hal. Yang pertama, salib Kristus membayar hutang dosa kita.
Setiap manusia punya hutang dosa. Dan kita nggak bisa bayar dengan apapun. Kecuali kita menerima Kristus yang mati disalibkan. Sebab hutang dosa harus dibayar dengan kematian, nyawa. Dan Yesus mati buat kita. Lalu kebangkitan Kristus menjadi garansi, menjadi jaminan kita akan menerima hidup kekal yang pasti. Orang-orang percaya akan menerima hidup kekal yang pasti, bukan mudah-mudahan. Sebab jaminannya adalah apa? Hidup, Yesus bangkit kembali. Yaitu 2 Injil. Jadi Injil sederhana. Apa itu? Salib dan kebangkitan. Gak boleh lepas salah satunya, dua-dua harus punya. Salib menebus dosa, kebangkitan menjamin, menggaransi hidup kekal, dan bukti Yesus Kristus adalah juru selamat yang asli. Cuma itu. Jadi sebenarnya gak ada orang Kristen yang mengatakan aku gak bisa mengabarkan Injil. Gak mungkin. Kenapa? Sebab sederhana. Injil adalah apa? Salib dan kebangkitan. Cuma itu saja. Ya kan? Kayak tadi Esther kesaksian panjang, masa gak baca cerita salib dan kebangkitan doang? Bisa kan? Kurang dari 1 menit sudah bisa cerita soal salib dan kebangkitan. Simple, ya. Oke, sekarang kita lihat firman Tuhan mengajar kita, menegaskan ada beberapa alasan penting kenapa kita harus mengabarkan Injil. Nah, menurut saudara mengabarkan Injil itu pilihan atau keharusan? Pilihan atau keharusan? Ada orang bilang, ya mengabarkan Injil urusan pendeta lah, urusan majelis lah, urusan aktivis lah, urusan mereka yang sekolah Alkitab lah. Masa urusan kita kan orang awam. Ya, kita cuma minggu datang duduk 1 jam, 2 jam pulang, that's it. Apakah itu? Nah, kita akan lihat apa kata firman Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Sebab mengabarkan Injil adalah kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa. 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan kata, karena Dia menghendaki. Bapa menghendaki, kehendak Bapa, supaya jangan ada yang binasa. Nah, orang sering bertanya, kehendak Allah apa sih? Bagaimana sih saya tahu kehendak Allah? Saya pengen deh melakukan kehendak Allah. Nah, salah satu kehendak Allah adalah apa? Mengabarkan Injil. Jadi kalau saudara mau mentaati, melakukan kehendak Allah, ada banyak, dan salah satunya apa? Mengabarkan Injil. Simple. Ya kan? Karena di sini dengan jelas Bapa menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kehendak Bapa supaya kita mengabarkan Injil. Yang kedua, perintah Tuhan Yesus. Perintah. Jadi bukan optional. Bukan pilihan. Bukan boleh ya, boleh tidak, tapi perintah. Markus 16 ayat 15 dan 16 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Dia, Tuhan, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada 2 lah di situ. Pergilah, beritakanlah. Ya. Jadi bukan diam di rumah lah, tidak, tapi pergilah, keluar. Ya. Bukan datanglah, tapi pergilah. Artinya aktif. Artinya mencari. Artinya berbuat sesuatu. Lalu pergi saja nggak cukup. Ada yang pergilah tapi nggak beritakanlah, berarti setengah. Udah pergilah, udah ketemu, nggak beritakan lah, ngomongnya lain, ngomongnya shopping, ngomongnya ya makanan, datanglah ke IGNC, ya kan, pendetanya ganteng, makanannya enak, bukan itu. Beritakanlah. Jadi harus dua-duanya, pergilah plus beritakanlah. Jadi adalah sebuah perintah. Saya sangat yakin 100% kalau saya tanya saudara, apakah saudara mencintai Tuhan Yesus? Amin? Saudara mengasihi Tuhan Yesus atau tidak?
Yes, amin? Jawabnya kurang kencang. Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Ya. Buktinya apa? Ya sih jawabannya, buktinya apa? Yohanes 14 ayat 15 berkata, Yesus yang bilang, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku. Nah sekarang perintahnya apa? Mengabarkan Injil. Artinya kalau saudara tidak mengabarkan Injil, jangan ngomong mengasihi Tuhan Yesus. Karena saudara tidak mau taat perintahnya. Ya, simple. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan Yesus adalah mentaati perintah. Salah satu perintahnya adalah mengabarkan Injil. Jelas? Nomor 3, ada kuasa dari Roh Kudus. Jadi tadi Bapa, sekarang Tuhan Yesus nomor 2, dan ketiga kuasa Roh Kudus. Saudara melihat ini adalah sebuah paket Tritunggal di situ, alat Tritunggal, bahwa pekabaran Injil gak bisa lepas dari Tritunggal. Ada kuasa dari Roh Kudus. Kisah Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa artinya dinamit. Kuasa artinya seperti bom yang kecil yang kalau meledak bisa berpengaruh sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Dengan memenangkan satu jiwa mengabarkan Injil, saudara telah berbuat sesuatu yang luar biasa. Lebih besar dari seluruh dunia, sebab satu nyawa harganya lebih besar dari seluruh dunia. Saudara melihat ini dinamit, ini kuasa. Kalau ada kuasa Roh Kudus, perlu takut gak? Gak perlu. Perlu khawatir gak? Gak perlu. Perlu ragu-ragu gak? Gak perlu, ya kan? Perlu kecewa gak kalau ditolak? Jangan, ya. Tetap semangat, karena yang ditolak bukan saudara, yang ditolak Roh Kudus. Kalau ditolak, kalau dihina, gak apa-apa. Roh Kudus yang dihina, bukan kamu. Kalau belum terima, saatnya Roh Kudus belum tiba. Tugas kita sebagai apa? Pemberita, that's it. Bercerita saja. Ya, siapa yang kerja sales di jualan? Setiap kali jualan laku gak? Yang pernah jualan? Ya, sering kali jualan gak laku kan? Kita udah, waduh cerita, gak ada yang mau beli, gak apa-apa. Masa besoknya gak jualan? Jualan lagi gak? Jualan. Nah, kenapa jualan bisa gak kapok? Tapi kabarkan Injil ditolak satu kali kapok? Jelas gak boleh. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus. Jualan nggak pakai kuasa Roh Kudus, jualan juga cuma pakai kepinteran. Ya kan, ayo beli dong, yang kesayang cucu sayang anak, buy one get one free, macam-macam. Ya kan? Nggak semua beli, ada yang tolak. Sama dalam mengabarkan Injil pun demikian, nggak apa-apa, sebab Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan terus akan memakai saudara. Oke? 4, kenapa memberitakan Injil? Bukti kasih yang konkret kepada sesama. Matius 22, 39, 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelumnya kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan Allah dengan mengasihi sesama lebih penting mana? Lebih penting mana? Sama, di sini dibilangkan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama dengan mengasihi Allah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Jadi jangan cepet-cepet bilang aku mengasihi Allah, sampai nyanyi-nyanyi aku mengasihi Engkau Yesus. Lu jangan ngomong gue ya, dasar lu ya, utang gak bayar. Dengan segenap hatiku aku mengasihi. Dia gak mau percaya, sudah biarin dia masuk neraka. Kan begitu. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama harus sama. Jangan cepat-cepat mengatakan mengasihi orang lain sebelum jangan cepat-cepat mengasihi Allah, mengatakan mengasihi Allah sebelum saudara mengasihi sesama. Khususnya sesama yang bagaimana? Yang terhilang. Wahyu 21 ayat 8.
Mari kita baca Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang di neraka. Inilah kematian yang kedua. Saya tanya, kalau saudara ada ketemu teman orang yang begini, kira-kira bilang apa? Pantes masuk neraka. Ngapain gue kabarin Injil? Brengsek dia hidupnya kayak begini. Hah? Penjahat, penculik, perampok, pemerkosa, tukang sihir, penyembah berhala. Sudah pantas, ya kan? Betul? Enggak, harusnya enggak. Tuhan bilang, kabarkan Injil kepada mereka yang demikian, yang terhilang, yang belum diselamatkan, walaupun dia perampok, walaupun dia pencuri, walaupun dia pendusta, walaupun sebab mereka yang menuju neraka. Ini yang perlu diselamatkan. Ya. Kalau saudara diri sendiri ingin selamat, coba pikirkan, mereka-mereka ini pun sebenarnya ingin selamat. Nomor 5, kenapa mengabarkan Injil? Ada harapan dari mereka yang sudah meninggal dunia. Lukas 16, 27 sampai 28. Menurut saudara orang yang sudah meninggal punya harapan nggak? Halo, by the way, kenapa mengabarkan Injil? Saya bilang ada harapan dari orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal ada harapan nggak? Hah? Kita baca Lukas 16, 27, 28. 1, 2, 3. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Ini kata siapa? Kata si orang kaya yang mati. Dia panggil, dia minta kepada Bapa di sorga supaya mengutus siapa? Si pengemis yang tiap hari duduk di depan rumahnya. Ini cerita luar biasa. Ini bukan perumpamaan loh, ini cerita Tuhan Yesus, ini kesaksian loh. Ada orang kaya yang tidak kenal Tuhan, di depan rumahnya ada pengemis yang sudah kenal Tuhan. Itu kisahnya. Gak digubris, gak ditolong. Biasa orang bangga, sombong kalau dia sudah kaya, karena dianggap harta adalah segala-galanya. Begitu mati dua-duanya, perhatikan, mati dua-duanya, si orang kaya gak pernah disebut namanya loh. Si pengemis yang gak punya apa disebut namanya Lazarus. You mengejar nama di bumi, ingat, bisa-bisa di hadapan Tuhan gak punya nama. Nothing. Karena you gak selamat. Nothing. Kecuali selamat, Tuhan ingat namamu. Jangan menghina orang yang gak punya nama dan miskin di bumi ini. Ingat, kalau mereka kenal Tuhan, di hadapan Tuhan punya nama. Dan dia sudah mati, bisa punya harapan, cita-cita, punya dream. Dreamnya apa? Kasih nomor lotre? Enggak. Jadi kalau ada orang cari nomor lotre di kuburan, salah besar. Cari kuburan, ke kuburan orang mati kok minta nomor buntut, nomor lotre. Itu bukan urusan dia. Dia kalau udah mati masih mikirin lotre. Enggak. Mati dia mikirin apa? Saudaranya ada 5 orang belum selamat. Di sini susah, menderita. Jadi dia minta sama Bapak kalau boleh utus pengemis itu, ya si Lazarus itu kembali cerita tentang Yesus, cerita Injil, supaya 5 saudaranya jangan ikut ke sini. Ya. Orang sudah mati bisa punya cita-cita. 1, 2, 3. Orang sudah mati bisa punya cita-cita. Siapa bilang kalau sudah mati gak sadar? Sadar. Ada komunikasi di situ dengan Bapak. Dia minta air, kehausan, menderita. Kalau boleh kirim helikopter, kasih 1 tetes air. No, gak ada helikopter di situ.
menderita. Jadi saya tanya, kalau orang sudah mati punya cita-cita, saudara punya cita-cita nggak sih? Harusnya. Kalau nggak punya kan keterlaluan, betul nggak? Tapi Bapak di surga kirim si Lazarus nggak? Nggak perlu kirim dari sana untuk kesini cerita, nggak perlu. Kenapa? Nggak perlu kirim orang yang sudah mati arwahnya balik ke sini cerita, nggak perlu. Nggak ada hubungan orang yang sudah meninggal di alam baka dengan dunia ini. Jadi ada siapapun mengaku pernah turun ke neraka atau naik ke sorga, balik lagi cerita, itu bohong. Bapak tidak mengizinkan. Ada saja pendeta-pendeta yang mengklaim Sabtu naik ke sorga, turun ke neraka, Minggu gak persiapan firman, cerita-cerita keliling-keliling sorga dan neraka, kemudian khotbah, itu bohong. Sebab melawan firman Tuhan. Kenapa gak perlu? Sebab di bumi ada Alkitab, di bumi ada orang Kristen yang ditugaskan untuk mengabarkan Injil, bukan orang mati. Jadi jangan percaya jelmaan arwah lah, pulang dari alam baka lah, keliling kemana-mana, itu dusta untuk membohongi orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan. Bertobatlah kalau saudara demikian. Cukup yang ada di bumi, orang-orang Kristen yang punya firman Tuhan, kabarkan Injil, menangkan jiwa. Mereka yang belum diselamatkan perlu dengar Injil dari orang yang sudah percaya. Amin. Nomor 6, kenapa kita mengabarkan Injil? Karena hutang orang Kristen kepada mereka yang belum diselamatkan. Hutang orang Kristen kepada mereka yang belum diselamatkan. Kisah Rasul 20, 26 dan 27. 1, 2, 3. Sebab pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Ini kesaksian Paulus. Paulus berani bicara kepada semua orang yang pernah ketemu sebelum perpisahan. Aku gak ada hutang sama kamu ya. Aku bersih. Bukan hanya gak ada hutang secara materi dan uang dan harta. Aku pun tidak hutang Injil, sebab aku sudah memberitakan kepadamu, kepada mereka yang perlu binasa. Jadi saudaraku, aku rindu mulai hari ini, setiap kali ketemu orang, entahkah temanmu, entahkah rekan kerja di kantor, entahkah keluargamu, entah orang-orang tertentu yang sudah Tuhan izinkan kamu ketemu, kamu tanya, Tuhan, dia sudah percaya belum sih? Kalau belum, aku pengen cerita Tuhan. Aku ingin bayar hutangku. Jangan sampai nanti di pengadilan terakhir ya, saudara siap masuk surga, lalu tetanggamu siap masuk neraka, atau orang-orang yang pernah kamu ketemu tiap hari atau sering-sering, dia bilang, Tuhan Yesus, hakim yang adil. Itu saya kenal loh, dia tetanggaku. Kok dia gak pernah cerita ya tentang keselamatan dalam Yesus? Kira-kira kamu malu gak? Malu ya, saya yakin malu. Itu sebabnya mari setiap kali ketemu orang katakan, Tuhan, aku berhutang Injil, aku ingin bayar hutang ya kepada mereka yang terhilang. Terakhir, nomor 7, kenapa harus mengabarkan Injil? Ada pahala kekal yang di surga. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Nah, ini Paulus punya lagu pujian. Bisa dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Detik-detik terakhir dia menyanyi lagu ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya rindu kalau ada pengarang lagu bisa karang lagu ini. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini loh saudara, saya ingin kamu dan saya, kita sama-sama punya cita-cita sesuai ini.
Entah kamu tinggal di Indonesia, entah di Australia, di Jerman, di Belanda, atau pindah ke Amerika, mari punya cita-cita supaya bisa menyanyikan lagu ini sebelum menembus nafas terakhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan pertandingan sepak bola atau olahraga, ini pertandingan rohani, spiritual. Aku telah mencapai garis akhir, seperti sebuah lomba lari, kamu tidak setengah jalan, mencapai paling terakhir. Tugasnya selesai, gak tanggung-tanggung. Dan aku telah memelihara iman setia kepada Tuhan sampai akhir. Maka saudara akan menerima upah yang kekal seperti Paulus. Tapi Paulus bilang, saya sudah melihat mahkota itu, tapi bukan kepada saya saja, kepada semua orang sama. Tuhan siapkan upah yang kekal, mahkota kebenaran. Amin. Saya rindu. Ya, jadi kalau mau cita-citanya apa ini? Aku memandang kepada mahkota kebenaran yang disiapkan Tuhan bagiku, yaitu dengan mengabarkan Injil, mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan di dalam pelayanan, di dalam pekabaran Injil, mencapai garis akhir, dan memelihara iman yang setia. Saya harap ayat ini menjadi sebuah dorongan bagi kita, tambah giat, tambah rajin. Dan kalau meninggal, orang bilang, mau pesan apa? Mau ditulis apa dalam batu nisanmu? Tulislah ini. Ayat ini seperti Paulus. Aku mengakhiri pertandingan, aku mencapai garis akhir, aku memelihara iman. Nah, ada dua aplikasi menjadi PR saudara, PR kita sama-sama. Yang pertama, mulai doakan anggota keluarga atau teman-teman yang belum percaya kepada Yesus. Doain, sebutin namanya satu persatu. Lalu carilah kesempatan untuk kabarkan Injil Kristus kepada mereka. Tadi sudah diceritakan, salib dan kebangkitan. Minta tolong kepada Roh Kudus memberi saudara hikmat, kesabaran, dan kekuatan. Sehingga hidup saudara berbuah menjadi orang Kristen yang asli, murid Yesus yang asli. Yohanes 15 ayat 8 berkata, murid yang asli adalah yang berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2 mengatakan, kabarkanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Jadi gak ada season. Setiap situasi, setiap tempat, setiap waktu, ya, gak ada season. Gak ada musimnya, musim Natal, musim Paskah, ya, musim panen Injil, gak ada setiap waktu. Karena orang bisa pergi setiap waktu. Lihat aja gempa di Venezuela. Lihat aja si A, si B yang saudara kenal, tiba-tiba sudah tinggalkan bumi. Ya. 2 PR-nya. Coba catat hal-hal apa yang menghalangi saudara untuk kabarkan Injil Kristus. Ada nggak hal-hal yang menghalangi saudara? Nggak bisa Inggris, pakai Indonesia, cari yang Indonesia, ya kan? Nggak bisa bicara, pakai gambar, pakai tulisan. Ya. Pikirin apa yang menghalangi? Terlalu sibuk cari duit? Sisakan waktu sedikit, ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan orang, telepon teman, dan lain-lain. Ya, lalu cari jalan keluar untuk menghadapinya, dan jangan lupa berdoa mohon pertolonganku. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bisa nggak? Bisa. Siapa yang hafal Lukas 1:37? Ayat yang pendek, Lukas 1:37. Tiada yang mustahil bagiku. Jadi sudah agak mungkin lah dia percaya, orang keras hati, keras kepala, kayak batu. Gak mungkin, siapa bilang? Adakah teroris yang menjadi pendeta? Hah? Ada. Teroris yang membunuh orang Kristen, mengajar orang Kristen di abad pertama, yang pertama paling hebat, kemudian dipilih Tuhan jadi apa? Jadi rasul. Itulah Paulus, menulis kitab perjanjian baru terbanyak, 13 kitab. Rasul Paulus mantan teroris, akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada lagunya,
Baik, lain kali dinyanyikan. Mari kita berdoa. Saya ingin saudara ingat 1-2 nama. Sebutkan nama itu, angkat ke hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini nama-nama yang kubawa ke hadapan-Mu. Lembutkan hati mereka dan supaya mereka bisa percaya ketika aku menceritakan Injil keselamatan dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mendengarkan anak-anak-Mu yang sedang berdoa menyebutkan 1-2 nama yang diangkat ke hadapan-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, Kau memberkati setiap pribadi yang sudah mendengarkan pelajaran malam hari ini. Jadikan kami murid Kristus yang sejati, yang berbuah bagi kerajaan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bukan menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami boleh tekun, rajin, giat mengabarkan Injil. Dan kami yakin Roh Kudus akan menolong, memberi kuasa, sehingga nanti banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Kami tahu ini peperangan rohani yang tidak mudah. Si jahat berjuang mati-matian untuk menarik orang masuk neraka. Tuhan, tolong kami tidak berdiam diri, tidak cuek, tapi kami pun bertanding dalam peperangan rohani ini dengan giat mengabarkan Injil, melakukan tugas tanggung jawab kami ya Tuhan, sampai maksimal mencapai garis finish. Dan kami boleh memelihara iman itu kepada Tuhan dan membawa orang-orang yang belum beriman datang juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.